Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Masih di video seri pembahasan soal-soal PAS Fisika kelas 11 semester 1. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 19. Kali ini berkaitan dengan materi fluida statis. Sebuah drum berisi air setinggi 8 meter. Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik dengan titik X berada 2 meter dari dasar drum. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara luar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka tekanan hidrostatik di titik X adalah berapa? Nah, jadi di sini ada titik X yang berada pada jarak 2 meter dari dasar drum. Nah, dimana di sini tinggi airnya itu 8 meter. Jadi kedalaman titik X itu segini, ini tohannya sama dengan berapa? Ya, hanya berarti kan 8 kurangi 2 atau 6 meter. Nah, itu kedalaman titik X. Jadi kalau mengukur kedalaman itu dari permukaan air. Kemudian di situ diketahui rho air sama dengan 1 gram per cm kubik, atau kalau dalam satuan SI-nya berarti ini setara dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian di sini G-nya percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara luar. Jadi di sini dia masih mendapat tekanan udara luar atau P0. Itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, maka tekanan hidrostatik di titik X itu adalah berapa? Nah, ingat, tekanan hidrostatik itu dirumuskan P sama dengan rho GH. Tapi karena di sini ada tekanan udara luar, maka kita tambah dengan tekanan udara luar atau P0. Jadi nilainya sama dengan 1000 dikali 10 dikali kedalamannya itu 6 meter ditambah 1 kali 10 pangkat 5, atau sama dengan, ini kan 10 kali 1000 kan sama aja 10 pangkat 4, atau 6 kali 10 pangkat 4 ditambah 1 kali 10 pangkat 5. Nah, ini 10 pangkat 4, ini 10 pangkat 5. Kita samakan karena di option jawabannya adalah 10 pangkat 5, maka kita ubah ke 10 pangkat 5 semua. 6 kali 10 pangkat 4 itu kan sama aja 0,6 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1 kali 10 pangkat 5. Jadinya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Udah enggak? Iya, jadi jawabannya adalah yang D gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 20. Sebuah bejana berhubungan digunakan untuk mengangkat sebuah beban. Beban 500 kg diletakkan di atas penampang besar yang luasnya 1000 cm persegi. Apabila luas penampang kecil 200 cm persegi, gaya yang diperlukan agar beban terangkat adalah berapa? Nah, jadi di soal ini itu ada sebuah bejana berhubungan dengan luas penampang yang berbeda. Kemudian di yang penampang besar ini dia diberi beban batu misalnya. Nah, beban yang masanya itu 500 kg. Nah, jadi di sini dia punya gaya berat, kita anggap F2 misalnya, sebesar M kali G. Kalau masanya 500 kg, berarti ini 500 kali 10 atau 5000 Newton. Nah, maka gaya untuk mengangkat di sini kita anggap F1 itu sama dengan berapa? Kita anggap misal ini luas penampang kecil adalah A1, ini A2. Nah, berdasarkan hukum Pascal, ingat nggak? Ya, bahwa F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2, atau tekanan di sini dan di sini itu sama. Jadinya F1 per A1-nya luas penampang yang kecil kan 200 sama dengan F2-nya 5000 dibagi luas penampang yang besar itu 1000. Nah, ini bagi aja dan kali silang. Oh, berarti F1 sama dengan 200 kali 5, ya, 1000 Newton. Ada nggak? Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Next, soal berikutnya nomor 21. Sebuah pipa U diisi air raksa dan cairan minyak. Terlihat seperti gambar di bawah.
massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik. Jika ketinggian minyak H2 adalah 24 cm, ketinggian air raksa H1 adalah berapa? Nah, jadi di sini ini yang kuning ini merupakan minyak, di mana rho minyak itu sama dengan, kita anggap ini rho 2 berarti nilainya 0,8 gram per cm kubik. Kemudian yang merah ini adalah raksa, di mana raksa rho 1-nya itu adalah 13,6 gram per cm kubik. H2-nya itu adalah 24 cm dan H1-nya yang ditanyakan. Nah, untuk mengerjakan soal berkaitan dengan pipa U seperti ini, kita ingat hukum pokok hidrostatik bahwa berlaku rho 1 kali G kali H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2. Nah, jadi di sini G-nya boleh kita coret. Berarti tinggal rho 1 H1 sama dan rho 2 H2. Atau berarti 13,6 dikali H1 itu sama dengan 0,8 dikali 24. Berarti H1 sama dengan 0,8 dikali 24 dibagi 13,6 atau sama dengan 19,2 dibagi 13,6. Nah, 19,2 dibagi 13,6 itu kurang lebih 1,411 dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa bulatkan jadi 1,4 saja. 1,4 cm. Jadi jawabannya adalah yang D, gitu. Soal berikutnya nomor 22, sebuah tabung berdiameter 0,8 cm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Sudut kontaknya 45 derajat. Jika kenaikan air pada tabung adalah 3 cm, besar tegangan permukaan air adalah berapa? Nah, soal ini itu berkaitan dengan materi kapilaritas. Nah, di mana di sini diketahui diameter tabungnya itu 0,8 cm, berarti kan jari-jarinya setengahnya atau 0,4 cm, yaitu 0,4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dimasukkan ke dalam air secara vertikal, kemudian sudut kontaknya atau tetanya 45 derajat. Jika kenaikan air pada tabung atau hanya itu 3 cm atau berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter, maka tegangan permukaan atau gamanya sama dengan berapa? Nah, berkaitan dengan materi kapilaritas, untuk mencari kenaikan air pada tabung itu bisa kita gunakan persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho G R. Nah, karena di sini zat cairnya itu adalah air, berarti rho-nya itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi di sini hanya 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali gamma kali cos 45 derajat, itu kan setengah akar 2 dibagi rho-nya 1000 dikali 10 kali R-nya 0,4 kali 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan ini 3 kali 10 pangkat min 2, berarti sama dengan 2-nya boleh kita coret, berarti tinggal akar 2 gamma per 1000 dikali 10 kan 10 pangkat 4 dikali 0,4 kali 10 pangkat min 2, berarti tinggal 0,4 kali 10 pangkat 2, itu kan? Atau 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan akar 2 gamma per, ini kan sama aja 40, ya enggak? 40. Tuh, kita lanjutkan sini. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2, 40-nya pindah ke ruas kiri jadi kali 40 sama dengan akar 2 gamma. 3 kali 40 kan 120 kali 10 pangkat min 2 sama dengan akar 2 gamma. Ini kali ini kan 1,2 sama dengan akar 2 gamma. Oh, berarti gammanya sama dengan 1,2 dibagi akar 2. Ada nggak? Ada. Jawabannya yang B. Itu. Soal berikutnya nomor 23, sepotong besi bermasa 4 kg dan massa jenisnya 8 gram per cm kubik dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik.
di dalam air berat besi tersebut seolah-olah akan menjadi berapa newton. Nah, jadi pernah nggak sih kalian ketika misalnya menggendong teman kalian di air atau di kolam, pasti akan terasa lebih ringan. Kok bisa? Ya karena setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida itu akan mendapatkan yang namanya gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas, sehingga beratnya di air itu nanti nilainya sama dengan berat ketika di udara dikurangi dengan besarnya gaya angkat ke atas. Nah, atau sama dengan berat di udara itu kan M kali G dikurangi gaya angkat ke atas, itu dirumuskan FA sama dengan rho G V yang tercelup, dimana rho ini adalah rho fluidanya atau rho airnya. Berarti nilainya sama dan berapa nih? Massa bendanya kan 4 dikali 10 dikurangi rho air, di sini 1 gram per cm kubik, ini setara dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi yang ini massa jenis besinya 8 gram per cm kubik, ini setara dengan 8000 kg per meter kubik. Ini kali dikurangi 1000 dikali 10 dikali, nah volume besinya kan kita belum tahu. Kita ingat bahwa rho itu kan sama dengan M per V gitu kan. Berarti kalau nyari V itu sama dengan M per rho. Berarti volume besinya kita anggap dia dicelupkan semuanya sama dengan masanya kan 4 dibagi rho besinya 8000 gitu. Jadi di sini V-nya adalah 4 dibagi 8000 sama dengan 40 dikurangi, ini boleh kita coret, tinggal 40 bagi 8 kan 5. Berarti nilainya sama dengan 35 Newton. Oh, ternyata jadi lebih ringan kan, tadinya 40 Newton kalau di udara, kalau di air cuma 35 Newton karena dia mendapat yang namanya gaya angkat ke atas. Next, nomor 24, sebuah gabus dimasukkan dalam air, ternyata 75% volume gabus tercelup dalam air. Maka massa jenis gabus adalah berapa gram per centimeter kubik? Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Nah, jadi di sini itu ada gabus yang dicelupkan ke air. Ternyata itu yang 3/4 itu tercelup. Maka volumenya berapa? Nah, di sini dia kan posisinya seimbang gini. Nah, di sini dia punya gaya berat atau W, kemudian dia mendapat juga gaya angkat ke atas dari air. Karena dia posisinya seimbang, dia tidak lama-lama turun atau lama-lama naik, maka besarnya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. FA sama dengan W. FA gaya angkat ke atas kan dirumuskan FA sama dengan rho G V yang tercelup gitu kan. Nah, rho-nya di sini adalah rho air sama dengan W itu kan M kali G. Nah, G-nya boleh kita coret. Nanti tinggal rho air, karena ini di sini opsinya dalam gram per centimeter kubik semua, maka rho airnya kita pakai 1 gram per centimeter kubik gitu. Rho air itu 1 gram per centimeter kubik. Kalau dalam SI itu satuannya nilai 1000 kg per meter kubik gitu. Kita menyesuaikan opsinya aja, jadi kita pakai 1 kali volume yang tercelup 75% tercelup. Nah, 75% itu kan sama aja dengan 3/4 bagian, ya kan? Iya, 3/4 bagian. Berarti volume yang tercelup adalah 3/4 bagian atau 3/4 dari volume gabusnya, sama dengan massa gabusnya berapa? Kita ingat lagi bahwa rho itu sama dengan M per V. Oh, berarti kalau M kan rho kali V. Ini kita ganti rho kali V. V-nya kita coret, berarti ketemu rho gabusnya berapa? 1 kali 3/4. Iya, rho-nya sama dengan 3/4 atau 0,75 gram per centimeter kubik. Ada nggak? Ada. Jawabannya adalah yang C gitu. Atau kita bisa juga pakai cara cepatnya. Nah, cara cepatnya gimana, Pak? Nah, cara cepatnya, karena ini gabusnya yang dicelupkan di air atau yang tercelup ke air itu adalah 75% atau 3/4%-nya, maka rho gabusnya
Itu tinggal gini aja, karena yang tercelup 75% ya berarti sama dan 75% dari rho air. Oh, berarti sama aja 75% kan 3/4. 3/4 kali rho air 1. Jadi 3/4 kali 1 0,75 gram per sentimeter kubik gitu. Gampang kan? Iya. Selanjutnya nomor 25, sebuah gabus terapung di atas air dengan bagian gabus yang berada dalam air 40% dari volumenya. Di atas air kemudian dituang minyak dengan massa jenis 0,8 gram per sentimeter kubik, sehingga 30% dari volume benda terendam dalam minyak. Maka massa jenis gabus tersebut adalah berapa? Nah, jadi di sini kalau kita gambarkan tuh gini. Jadi ini wadahnya. Nah, ini air, kemudian di atasnya itu ada minyaknya. Nah, kalau kita gambarkan gini, yang terapung di air ini sebesar 40%. Yang terapung di minyak ini 30%. Ini air, ini minyak. Nah, maka rho bendanya itu berapa atau massa jenis bendanya? Nah, kita bisa pakai cara cepet aja untuk mencari rho benda atau rho gabusnya. Itu sama dengan, karena yang tercelup di air 40% berarti sama dengan 40% dikali rho air. Kemudian ditambah yang tercelup di minyak kan 30%. Kita kali dengan rho minyak. Berarti sama dengan berapa nih? 40% kan 40/100 dikali rho air. Di sini nggak diketahui, maka kita gunakan rho air itu nilainya 1 gram per sentimeter kubik ditambah 30/100 dikali rho minyaknya 0,8. Berarti sama dengan, ini kita coret. Berarti 4 bagi 10 kan 0,4 ditambah ini 3/10 kan 0,3 dikali 0,8 berarti 0,4 ditambah 0,3 kali 0,8 kan sama dengan 0,24. Oh, berarti sama dengan 0,4 tambah 0,24 0,64 gram per sentimeter kubik. Ada nggak? Iya, jawabannya adalah yang D gitu.